Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong diberikan pemahaman dalam kehidupan ini, mana yang lebih kita utamakan, menjalankan syariat atau menjalankan tasawuf ini, Ustaz? Menjalankan syariat atau menjalankan tasawuf. Tasawuf ini adalah penyempurna daripada syariat itu sendiri. Jadi tasawuf ini adalah penyempurna daripada syariat. Sehingga tatkala seorang dia menjalankan syariat lalu dibungkus dengan dihiasi dengan tasawuf, sempurna. Tapi kalau misalnya dia mau menjalankan tasawuf, yang dihiasi itu yang mana kan gitu ya? Artinya ini beriringan antara tasawuf dengan syariat. Nah, misalnya ya kita sholat dengan syarat rukunnya, itu syariatnya. Kita sholat dengan memperhatikan hal-hal yang membatalkan supaya tidak terjadi, itu syariat. Tapi kemudian tasawufnya adalah sholat kita dengan pakaian yang rapi, kemudian dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, itu tasawufnya. Nah, jadi harus beriringan. Jika harus digabungkan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan tasawuf. Kita tasawuf saja tidak usah syariat, tidak bisa. Atau syariat saja tidak bertasawuf, kurang maksimal. Jadi harus beriringan. Saya kira begitu ya. Jadi ketika kita benar-benar sudah pahami ini, maka dua-duanya harus kita jalankan. Mengenai pemimpin yang adil, di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, adilnya seorang pemimpin dalam satu hari sangat dicintai Allah daripada ibadah 70 tahun. Nah, yang dimaksud juga ibadah apa? Mohon. Baik. Setiap keutamaan yang dijelaskan terkait dengan perbandingan itu semuanya adalah ibadah sunnah. Seperti misalnya ini tadi, meninggalkan riba, fitnah lebih afdol daripada haji 100 kali. Tapi setelah haji yang wajib, artinya haji yang sunnah ya. Haji kedua sunnah, haji ketiga, haji keempat, sampai haji ke-100 sunnah. Semuanya seperti itu. Jadi pada perkara sunnah, bukan pada perkara wajib. Kalau wajib ini tidak bisa dibandingkan, karena itu pondasinya. Jadi harus ada pondasi. Pondasi sholatnya, pondasi puasanya, pondasi zakat, itu harus ada. Saya kira seperti itu. Ya. Ini mungkin setiap hari karena kita tidak sengaja atau sengaja kita tahu bahwa kita berdua pada hakikatnya kita bertiga Nah, kemudian di suatu kali itu kita datang seorang diri, kemudian ditanya, dengan siapa kamu datang? Kalau kita menjawab berdua, posisinya seperti apa? Tapi kalau kita bilang saya sendirian datang pada hakikatnya berdua. Nah, ungkapan seperti itu, jawaban apa yang dapat kita jawab? Nah, siapa kalian datang ke sini? Baik. Jadi begini, kita ini diajarkan untuk menyampaikan, mewujudkan yang zahir saja, bukan yang hakikat. Itu biasanya di pembahasan-pembahasan aliran tertentu yang dia ingin mendalam-dalami perkara agama, cuman bukan pada porsinya. Biasanya seperti itu ya. Jadi misalnya ada aliran A yang dia ini punya kelompok komunitas, materi-materi syariatnya tidak punya atau tidak menguasai, sehingga yang dibahas itu yang begitu-begitu. Bersama siapa kamu datang? Kalau kita bilang berdua, ya memang tampaknya berdua, tapi kan hakikatnya Allah selalu ada di mana-mana. Lalu kita bilang, kalau kita bilang berdua bohong. Kalau kita bilang bertiga, Allah tidak kelihatan. Nah, pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang
kecenderungan dibahas oleh kalangan-kalangan seperti itu, tetapi menyesatkan umat sebenarnya, menyesatkan umat. Jadi jawaban kita, ya kalau misalnya kita berdoa ya berdoa kan gitu ya, zahirnya. Nabi menyatakan kita ini menghukumi zahirnya. Ketika kita bilang, oh saya berdoa, ya orang beriman sudah paham dimanapun Allah itu dekat, dimanapun Allah dekat. Cuman juga harus difahami bukan dekat seperti kita misalnya benda ini dekat sama saya, bukan begitu pemahaman. Kedekatan Allah ini maksudnya meliputi segala sesuatu, bahwa dimanapun kekuasaan Allah, rahmat Allah itu akan meliputi kepada seseorang, bukan dalam artian kedekatan seperti ini. Karena kalau dekat begini ini masih jauh. Sedangkan Allah dikatakan Allah itu lebih dekat daripada hablul warid. Di lebih dekat gitu ya. Hablul warid ini ukuran nadi ya. Lebih dekat lagi. Nah, sehingga kalau dia bilang dekatnya bisa segini, masih jauh jadinya. Kalau dibatasi seperti ini berarti Allah itu terbatas. Nah, dalam bab tauhidan itu salah. Nah, sehingga bahasa itu jadi salah ya. Bahasa itu menjadi salah. Kenapa? Karena sesungguhnya ada bagian masing-masing dalam bab tauhid kita bahas di mana Allah itu tidak dibatasi gitu ya. Tidak dibatasi dengan sesuatu. Dan ketika tidak dibatasi, maka apapun yang menjadi pembatas menurut logika kita, menurut zahirnya kita, itu tidak boleh diaturkan seperti itu.